Kembali lagi Detikers, masih bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Karena kita kali ini akan semakin tercerahkan ya dengan tindakan-tindakan inspiratif dari masyarakat, terutama ini tuh dari aparat kepolisian. Betul sekali, dan karena hari ini adalah Jumat berkah gitu ya, semoga tayangan ini juga bisa bikin apa ya? Terinspirasi untuk juga ya. berbagi kebaikan. Betul bisa sekali. juga ya. Dan berbagi kebaikan itu jangan selalu kamu berpikir dengan menggunakan harta Detikers ya. Kamu mungkin bisa menggunakan tenaga yang kamu punya, kemampuan yang kamu punya. Itu juga sepertinya akan jadi pahala jariah ya kalau kata orang muslim itu, kalau dibagikan lagi buat sesama masyarakat. Nah, kalau misalnya Jumat minggu lalu ya kalau nggak salah kita udah main ke Sulawesi Tenggara. Nah sekarang kita akan bersama ngobrol dengan salah satu aparat gitu ya. Yang sekarang itu wilayah binaannya berada di Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah. Wah, masih dari Pulau Sulawesi nih. Betul sekali. Dan ada Bribka Anas nih yang katanya berhasil menyalakan semangat literasi anak-anak suku Daal Sulteng sana ya. Jadi memang beliau ini Detikers ya, melihat bahwa sangat penting ya untuk bisa membantu anak-anak suku Daa di pedalaman Donggala ini untuk akhirnya mereka tuh bisa menulis dan juga membaca. Betul sekali. Dan juga pengabdian beliau ini dalam meningkatkan literasi masyarakat itu dilatar belakangi oleh katanya masih banyak nih anak-anak yang belum bisa baca, dan dia pun akhirnya ngajarnya dari level SD dan juga sampai ke tingkat SMP. Kemudian juga katanya kalau yang khusus buat SMP, Bribka Anas tuh ngajarin tentang pentingnya adab dan etika. Nah ini sekali lagi ya terkait isu yang lagi viral juga ya, sepertinya penting bahwa adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu gitu. Betul Detikers. sekali, dan itu harus dipupuk dari sejak dini sih menurut gue ya. Dari kecil banget gitu. Jadi sepertinya memang Bribka Anas ini juga pengen anak-anaknya tuh punya sopan santun saat berkomunikasi dengan yang lain. Betul Nah sekali. sedangkan buat yang anak-anak SD-nya katanya sih Bribka Anas ini ngajarin hal-hal dasar kayak pengenalan huruf dan angka, dan juga bikin pondok belajar untuk ngajarin anak-anak baca di luar jam sekolah. Wow. Best. Langsung aja yuk kita kenalan dan bertemu langsung ya dengan Bribka Anas. Selamat pagi Bribka Anas. Selamat pagi Ibu. Pagi. Wah semangat sekali, suka kali aku nih dengan semangatnya Bribka Anas nih. Betul. Lagi di mana Bribka Anas? Lagi ada di kantor, lagi piket. Lagi piket. Wah. Bribka Anas sudah sarapan atau belum nih? Ngopi mungkin? Siap, sudah. Siap Sudah ya. Baik kalau gitu sudah semangat nih untuk bincang-bincang bersama Detik Pagi di hadapan pada Detikers ya. Bribka Anas mungkin boleh dicerita dulu nih kalau dari Bribka Anas langsung, meskipun tadi kita udah bacain sedikit profilnya Bribka Anas ya terkait kebaikan yang Anda lakukan. Begitu. Ini kan Bapak dikenal sebagai pegiat literasi nih Pak di pedalaman Donggala gitu. Bisa diceritain gak sih program apa aja yang Bapak bikin di sana? Nah. Izin Ibu, pada tahun 2016 pertama masuk sebagai Babin Katimas di desa terpencil, yaitu tempatnya di Desa Umulara, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang mana desa tersebut dihuni oleh beberapa suku Daa. Di desa tersebut, yang mana desanya itu terpisah-pisah dari dusun 1 sampai dusun 2, dusun 3, dusun 4, sampai dusun 5, semua berjauhan. Jadi masih banyak yang di pelosok-pelosok, warga masyarakat yang masih tinggal di atas pohon. Yang mana membuat rumah itu dari sambungan bambu ke pohon, dan mereka pada tahun 2016 itu masih kebanyakan tinggal di pelosok. Berarti. Dan saya juga sebagai Babin Katimas prihatin kepada mereka. Saya koordinasi dengan pihak pemerintah, pihak sekolah, untuk bagaimana saya bisa sampai ke dusun 2 Tindungu itu yang ada di pelosok, yang mana menempuh jalan kaki sekitar 4 jam sampai 5 jam. Aksesnya juga jauh mengenali ya. atau melihat anak-anak suku Daa yang di dalam, yang di pelosok.
Nah, ini kan mayoritas warga di wilayah binaan Bapak ini adalah suku Da'a ya Pak ya. Boleh Siap, dijelaskan siap, siap. sedikit Pak mengenai suku Da'a di sana itu seperti apa? Lalu bagaimana akses dan kondisi di pedalaman Banawa Selatan? Kalau izin Pak, kalau masyarakat suku Da'a ini mayoritas masyarakat suku Da'a ini adalah suku Kaili, yang mana suku Kaili tersebut yang tinggal di pedalaman, Hmm. yang jauh dari desa atau kampung, yang mana mereka hanya kehidupannya sehari-hari hanya mengharap dari hasil kebun itu sendiri. Hmm. Kalau menjelaskan tentang suku Da'a tersebut, kayak ini kan tinggal di pelosok dan belum pernah yang namanya mengenal yang namanya pendidikan Hmm. di pelosok tersebut. Oke. Ya, Pak Dan ini kalau makanan sehari-harinya itu, Mm-mm. kalau untuk suku Da'a itu bukan seperti kita ini Bu, mungkin ada beras, kadang di sana biasa makan ubi Hmm. untuk makanan tiap harinya. Jadi anak-anaknya untuk dapat gizi itu terbatas. Baik. Oke, Pak ini juga tadi kita dikasih lihat gambarnya gitu, ada yang sepertinya harus menyeberangi air Sungai. dulu, sungai gitu ya. Ini kayaknya kelihatannya adik-adik kita yang levelnya kelas SMP begitu tingkatannya. Pak kalau boleh tahu, tapi untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan, apakah sudah cukup merata atau sebetulnya hanya beberapa saja nih yang bisa duduk di bangku sekolah dan akhirnya bisa membaca dan menulis? Izin Bu, kalau untuk pendidikan di sana istilahnya masih terbatas untuk anak-anak untuk pendidikan, karena anak-anak tersebut masih banyak keinginannya. Pada Ya. waktu itu belum ada sama sekali keinginannya untuk sekolah, untuk belajar, tidak ada sama sekali keinginannya. Yang penting mereka bisa bekerja, sudah bisa mendapatkan hasilnya, Ya. itu yang dorang pikirkan. Tapi sebagai Babinka Timas, saya terus menerus dari tahun 2016, awalnya saya melaksanakan tugas di pelosok di Desa Mulara tersebut, saya mendekati orang tuanya, mendekati keluarganya, karena begini yang namanya pendidikan sangat penting untuk anak-anak di usia dini, supaya bisa berkembang desanya kita ke depannya. Iya setuju banget Oke. Pak. Kalau sungainya kami biasa, kalau dalam arti itu Ibu, dari jarak tempat kami tugas di Polsek Banawa Selatan untuk ke desa binaan sekitar 25 kilo, itu pun kami menyeberangi 2 sungai kecil dan 1 sungai besar itu untuk mendapatkan di tempat tugas kami itu Desa Pemulara, karena dusunnya berjauhan semua. Oke, kemudian Pak kalau boleh tahu tadi yang Bapak ajarkan apakah yang memang sudah mengenyam pendidikan, apakah itu mungkin baru SD atau mungkin udah SMP, atau ada juga nih adik-adik yang memang belum bersekolah karena usianya mungkin memang belum cukup ya, Ya. tapi udah diajarin juga nih membaca dan menulis sama Pak Anas? Betul. Siap Ibu, kalau anak di usia dini masih belum sekolah, saya mengajarkan tentang huruf-huruf dan angka-angka. Dan juga anak di duduk di bangku SD, saya sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Kami juga berkoordinasi untuk bagaimana itu anak-anak bisa pintar membaca, pintar menulis, dan saya berinisiatif untuk koordinasi dengan pihak guru. Saya membangun pondok belajar di desa tersebut atau di dusun, untuk bagaimana anak-anak ini bisa sekolah di luar dari jam sekolah, bisa saya berikan pelajaran mata pelajaran yang mana mungkin mereka bisa ke depannya agar lebih mengetahui, supaya tidak ada mungkin mereka bisa dibodoh-bodohi dengan orang lain, atau mungkin mereka tidak bisa belajar, makanya mereka itu kebanyakan minder. Jadi saya kuatkan mereka punya jiwa bahwa kita ini juga bisa untuk kedepannya untuk belajar dan bisa lebih baik lagi.
Baik. Mantap Pak, Ini setuju. Bapak kan mendirikan pondok belajar ya Pak ya untuk para anak-anak Iya, di iya. sana. Dan kegiatannya sendiri di luar jam sekolah betul ya Pak ya? Siap, siap. Oke, nah boleh diceritakan lebih dalam lagi nggak sih Pak mengenai pondok belajar ini? Kayak misalnya kegiatan apa saja yang dilakukan, kemudian pelajaran-pelajaran apa yang diberikan sama Bribka Anas sendiri kepada anak-anak di pondok belajar? Izin Ibu, izin Pak, kalau proses belajar mengajar di pondok yang saya namakan pondok belajar tersebut, di situ pada waktu di luar jam sekolah, saya memberikan pelajaran yang mana dari SD sampai SMP itu saya tuntut terus tentang adab dan etika. Bagaimana kita kehidupan sehari-hari bisa menghargai orang dewasa, bisa menghargai orang tua yang di atas umurnya kita, supaya anak-anak ke depannya bukan hanya ilmu yang mereka miliki, tapi juga memiliki etika dan adab agar ke depannya lebih sukses dan lebih bagus untuk menjalani hidupnya masing-masing. Luar Oke. biasa. Pak, terus udah gitu tempat pondok belajarnya itu seperti apa Pak? Apakah memang ada ruangan yang bisa digunakan atau Bapak pindah-pindah atau seperti apa Pak? Kalau untuk pondok belajarnya, saya tidak terlalu konsen di pondok belajar tersebut. Tempat belajar saya pindah-pindah karena dari dusun 1 Desa Umulara ini, dia ke dusun Tindumu itu sekitar 4 sampai 5 jam jalan kaki menyusuri anak sungai dan melalui pegunungan. Di sana masih banyak juga anak-anak yang masih belum mengenal yang namanya pendidikan, tapi dengan sendirinya, dengan sedikit demi sedikit saya perlahan-lahan mengenalkan mereka namanya pendidikan. Akhirnya mereka bisa menerima bahwa pendidikan ini lebih penting daripada yang lain. Betul Betul sekali. sekali. Pak, kemudian juga untuk Bapak sendiri nih Pak, kan kayak sekarang nih Bapak sebagai anggota Babin Kamtipmas begitu ya, tetap harus ada duty Bapak atau mungkin Pekerjaan pekerjaan utama ya. utama betul sebagai seorang polisi, ada piket juga gitu. Bapak mengatur waktunya seperti apa Pak untuk tetap bisa mengajarkan, membaca dan menulis nih sama adik-adik kita di sana? Izin Ibu, izin Pak, kalau saya tugas di Polsek selama 1 kali 24 jam di sini, 1 kali 24 jam, saya ruangkan lepas piket itu 2 hari untuk istirahat, Oke. untuk bisa memberikan pemahaman atau pelajaran untuk anak-anak, dan saya gunakan waktu saya untuk lepas piket itu lebih banyak lagi dengan anak-anak di atas, dengan anak di pedalaman, Mhm, daripada waktu untuk keluarga saya sendiri. mhm. Wah, luar biasa. Oke, jadi memang didukung oleh keluarga ya Pak kalau gitu apa yang Bapak lakukan untuk memberikan, jam pelajaran tambahan nih buat anak-anak di sana ya Pak? Siap. Bribka Anas, boleh Jadi tahu nggak kalau sih? Iya iya, iya silakan. Pak. Iya Gimana? silakan. Silakan dulu Silakan Pak, Pak. silakan, silakan. Kalau namanya kita abdi negara sebagai Babin Kamtipmas, yang kita dahulukan, yang kita utamakan pelayanan di masyarakat, dan saya juga berpikir kalau bukan kita, siapa lagi yang melihat anak-anak yang ada di pelosok, Mhm, siapa lagi yang memperhatikan mereka, Ya. kalau bukan dari sekarang. Kita sebagai Kamtipmas, sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, harus siap ada di depan untuk bagaimana kita memberikan pelajaran untuk masyarakat, untuk anak-anak kita ke depannya supaya mereka lebih sukses ke depannya nanti. amin. Luar biasa Amin. sekali nih, Pak Anas ya. Pak, kemudian juga tadi kan di awal Bapak sempat menyebutkan ya Pak kalau, banyak orang-orang sebetulnya adik-adik kita di sana yang tidak mendapatkan pendidikan karena menganggap, pendidikannya kurang Kurang penting, penting. heeh. Sedih loh denger Heeh. orang anak kecil bilang pendidikan itu nggak penting ya. Dan melihat juga bahwa, aksesnya kan susah ya Pak, harus menempuh berjam-jam Siap, untuk bisa siap. merasakan pendidikan. Sempat ada nggak sih Pak ketika Bapak, buka kelas Ya. belajar ini ya Pak ya, pondok belajar ini, ada orang tua yang mungkin agak sedikit kurang welcome gitu Ya. Pak, jadinya kayak, "Ah nggak usah ikut lah, ngapain," gitu, atau semuanya mendukung-mendukung aja Pak? Izin Ibu, izin Pak, saya sebagai Babin Kamtipmas di sana sudah menjalani tugas selama 9 tahun Wow. di desa binaan, di desa terpencil.
saya pertama untuk melakukan pembukaan pondok belajar tersebut, saya mendekati semua tokoh agamanya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, supaya bisa bekerja sama di situ, dan saya merangkul guru-guru yang ada di sekitar sekolah tersebut untuk bersama-sama kita meningkatkan pendidikan di desa agar anak-anak yang tidak sekolah saya datangi kepada orang tuanya agar supaya anak-anak datang di sekolah, dan kalau memang mereka tidak sekolah saya datangi lagi, saya tidak bosan-bosan memberikan mereka pemahaman agar supaya pendidikan ini lebih penting dari segalanya, supaya anak-anak ke depannya bisa sukses dan bisa menjabat atau menjadi pemerintah di desa sendiri. Amin. Jadi sejauh ini karena dengan pendekatan yang Pak Anas lakukan bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya diterima ya niat baiknya Pak Anas untuk mendirikan Amin, pondok amin, belajar. terima. Amin, Eh, amin, amin. Pak, kemudian kalau untuk orang tuanya nih siapa tahu mungkin ada juga orang tuanya yang dulu tidak mendapatkan pendidikan formal Ya. atau mungkin tidak bisa membaca menulis menghitung kemudian langsung bekerja. Apakah mungkin dengan adanya pondok belajar yang Pak Anas dirikan ada juga nih orang tua gitu yang merasa bahwa tidak ada kata terlambat Pak untuk belajar dan akhirnya mereka juga ikutan kelas di pondok belajar ini Pak untuk bisa melancarkan membaca dan menulisnya. Ada nggak tuh Pak? Kalau sampai saat ini untuk orang tuanya kami masih melakukan pendekatan dulu, karena orang tua juga dalam hal ini mereka masih malu. Hmm. Masih malu untuk datang untuk mendekati Babing Katimas, tapi saya masih mencoba untuk datangi mereka orang-orang tua supaya, karena seperti yang disampaikan Ibu tadi memang usia itu tidak ada batas untuk menjalani pendidikan, Ya. tapi saya dengan semangat saya masih mendekati mereka bagaimana itu orang tua dari anak murid tersebut bisa pintar membaca, bisa pintar menghitung, karena betul sampai saat ini mereka orang tuanya jarang untuk mengetahui membaca, menulis. Kalau dalam arti itu bahasa kasarnya masih buta huruf dengan angka-angka dan hal-hal lainnya, begitu. Oke. Nah, kita juga penasaran nih Pak Anas ya ketika menjalankan pondok belajar ini, apakah Pak Anas ini dibantu oleh teman-teman dari kepolisian sana juga atau going solo aja nih alias jalannya sendiri? Atau mungkin ada masyarakat lain yang Heeh. ternyata terketuk hatinya juga ikut memberikan tenaga dan Ya. membantu apa yang Pak Anas lakukan? Izin Ibu, izin Pak, kalau saya di sana, saya rangkul semua dari anak muda yang ada di desa tersebut, dan dari guru-guru pihak sekolah tersebut, saya sudah koordinasi dengan guru-guru supaya bisa membantu saya untuk mendirikan pondok belajar tersebut. Tapi alhamdulillah mereka sangat setuju dan sangat senang. Saya mengajak mereka karena ini karena hal tersebut untuk kepentingan anak-anak yang ada di Desa Ungulara. Oke. Pak, ini juga ngomongin soal anak-anak yang ada di Desa Donggala ya, Pak. Jadi saking berdedikasinya nih Pak Anas luar biasa ya terhadap pendidikan anak. Ada satu berita viral nih Pak tentang Bapak nyebrangin sungai dan nyelamatin anak di Donggala, Pak. Itu mungkin boleh diceritain, apakah yang tadi gambarnya Pak yang kita lihat Bapak seperti mendayung perahu apa tuh? Perahu yang datar itu ya gitu yang perahu rakit kayu ini gitu, Pak? Atau yang seperti apa Pak? Ya, Karena ini sepertinya viral izin kemana-mana Ibu, Pak. siap, izin Ibu, izin Pak. Pada waktu itu kan mayoritas masyarakat di sana menggunakan rakit dari bambu untuk menyeberangi sungai tersebut. Pada waktu itu hujan deras sampai pagi, kebetulan pada waktu itu di desa tersebut banjir. Pada waktu itu anak-anak tidak mau sekolah, ada kebetulan mungkin mau menyeberang, saya sempat pada waktu itu memang Tuhan itu memang masih sayang sama saya pada waktu itu, karena pikiran saya pada waktu itu tidak ada lagi pikiran hidup, karena memang menyelamatkan anak-anak sekolah itu, saya di situ berpikir ini bisa tidak saya seberangi sungai ini, tapi demi anak-anak tersebut saya memberanikan diri untuk menyelamatkan mereka supaya bisa ketemu dengan keluarganya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mungkin pada waktu itu saya menyeberangi, alhamdulillah saya selamat. Masya Syukur alhamdulillah Allah. kepada Tuhan.
Sang Pencipta karena masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan saya juga itu semua saya lakukan demi anak-anak yang ada di desa binaan saya. Amin, Pak, Luar mudah-mudahan. biasa sekali ya Pak Anas Iya, ini ya. jasa luar biasanya ini juga bisa menginspirasi orang lain juga di sana ya Pak, supaya nanti Ya, Pak Anas nggak Ya, bekerja sendiri nih, berupaya untuk betul. ya, mencerdaskan anak-anak dan mendukung anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Betul sekali. siap, Pak, siap. atas apa yang udah Bapak lakukan sejauh ini gitu ya Pak, masih ada nggak sih Pak harapan Bapak yang Pak Anas pengen lakukan tapi mungkin belum terwujud, entah karena belum ada waktunya, belum ada kecukupan dari tenaga yang dibutuhkan, bahkan paling penting ya Pak, kecukupan materinya gitu Betul. untuk menunjang sarana dan prasarannya belum ada Pak. Siapa tahu mungkin ada detikers yang nonton yang bantu ya, Ya, sehingga semua mimpi-mimpi Bapak untuk mencerdaskan anak-anak Donggala tuh bisa terwujud nih Pak. Harapan saya supaya bisa mungkin mereka dari bantuan dari pemerintah untuk kelengkapan sekolahnya seperti baju, sepatu, celana mereka yang dari tingkat SD maupun SMP, karena masih jarang juga warga masyarakat saya di situ. Pak Anas. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin Detikers juga ingin ada sedikit rezeki gitu ya, mau menyumbangkan baju-baju untuk para anak-anak di sana atau buku gitu ya Pak ya, mungkin bisa Iya, kontak Pak Anas juga ya Pak ya. Betul. Ini sebetulnya apa yang diinginkan Bapak tuh sebetulnya apa yang mungkin anak-anak di daerah lain tuh dapatkan dengan Betul. mudah ya, karena aksesnya yang sangat dekat, cepat, tersedia di mana-mana. Sedangkan untuk anak-anak di pedalaman Donggala ini tuh sesuatu yang mungkin masih langka gitu ya Betul Pak ya. sekali, betul sekali. Apalagi nih Pak yang mungkin Bapak inginkan Pak, fasilitas-fasilitas penunjang seperti tadi ya Pak ya, buku, seragam gitu ya Pak. iya. Pada waktu itu saya usaha pada waktu itu koordinasi dengan keluarga-keluarga yang ada di desa terdekat, di desa Watatu, di Kecamatan Banawa Selatan, meminta kalau ada anak-anaknya mereka mungkin sudah tamat dari SD, saya minta bajunya, yang dari SMP mungkin ke SMA saya minta bajunya, itu pun saya antar untuk warga saya supaya bisa mereka untuk perjalanan yang namanya pendidikan. Iya. Tapi saya tetap berusaha supaya warga saya bisa ke depannya untuk berkembang. Terima kasih. Amin, 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 Pak. Mudah-mudahan banyak sekali yang nonton Detikers gitu di sini ya, bisa bersama-sama mengamini dan mendoakan. Semoga apa yang Bapak upayakan semuanya berbuah hasilnya. Iya, makasih. Amin, amin, Ya. amin, Dan amin. tentunya juga ini bisa menjadi amal jariah ya buat Ya. Pak Anas gitu, bukan hanya pengorbanan siap. keringat dan tenaga Bapak, tapi nanti setiap mungkin tulisan yang mereka baca, tulisan yang mereka tulis gitu, itu semuanya akan menjadi amal jariah yang akan berbalik kepada Pak Iya, Anas makasih. berjuta-juta kali lipat. Dan ini tentunya juga menjadi perhatian khusus juga bagi negara ya Pak ya. Karena ini juga Ya. menjadi eye opener juga buat khususnya Kementerian Pendidikan, ya kan? Kalau masih banyak sekali daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum tersentuh oleh fasilitas-fasilitas pendidikan. Dan disinilah kita juga Siap. berharap semoga kedepannya anak-anak nggak cuma di Donggala tapi juga di tempat-tempat lain yang ada di pedalaman Indonesia juga bisa mengemban pendidikan yang sesuai dengan anak-anak Indonesia lainnya. Amin ya robbal alamin. Siap, makasih. Pak Anas semangat terus ya Semangat Pak ya. terus Pak Anas. Untuk Siap, mencerdaskan makasih. anak bangsa, karena Bapak benar-benar Siap. contoh adalah cahaya terang ya Pak Ya. bagi sekitarnya. Siap. Mudah-mudahan banyak anak pedalaman Donggala yang jadi semakin pintar dan nanti mungkin yang terinspirasi Siap. oleh Bapak gitu ya Pak. Udah gedenya bisa Amin. kayak Bapak juga. Amin. Mengajarkan untuk anak-anak di usia di bawahnya. Sampai Baik. berjumpa lagi Pak Anas. Pak Selamat Anas terima bertugas. kasih banyak. Selamat kembali bertugas. Siap, terima kasih, Terus Bu menginspirasi Bang. ya Pak Terima ya. Sampai Ya. ketemu lagi. Selamat pagi. Bye-bye. Ya ada Pak Anas. Salam presisi.